Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin arsadakumullah, sebagai umat yang beriman tentu memiliki pedoman hidup, yaitu kitabullah Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Quran itu memiliki bahasa yang benar-benar sangat tinggi, benar-benar sangat indah, dan benar-benar sangat mengagumkan, yang tidak terkalahkan oleh bahasa apapun. Dalam kesempatan ini, kami akan menghaturkan penjelasan tentang perbedaan anzala ila dan anzala ala. Namun, sebelumnya kita harus memahami berikut ini. Kata kerja muta'addi dan lazim. 1. Kata kerja lazim adalah kata kerja yang tidak ada objeknya atau tidak membutuhkan objek. Contoh, nazala, turun. Nazalal kitabu, kitab itu turun. Jalasa, duduk. Contoh kalimat, jalasal waladu, anak laki-laki itu duduk. Yang kedua, kata kerja muta'addi adalah kata kerja yang ada objeknya atau membutuhkan objek. Contoh, anzala, menurunkan. Contoh kalimat, anzalallahul kitaba, Allah menurunkan kitab. Ajalasa, mendudukkan. Contoh kalimat, ajalasal abu al-walada, bapak itu mendudukkan anaknya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah kita memahami istilah fi'il muta'addi atau kata kerja muta'addi dan fi'il lazim, kata kerja lazim, kita mulai memahami tentang wama unzila ilaina dan wama unzila ila Ibrahim yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 136, yang penjelasannya seperti berikut. Surat Al-Baqarah ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma'utiyan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina hadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Al-Baqarah 136. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Penjelasan ayat, katakanlah, wahai orang-orang mukmin, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyerukan seruan batil itu,
kami beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami. Kami juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan anak-anaknya Ismail, Ishak, dan Yakub. Kami pun beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang berasal dari keturunan Yakub. Dan kami juga beriman dengan Taurat yang Allah berikan kepada Musa dan Injil yang Allah berikan kepada Isa. Kami beriman kepada kitab suci yang Allah berikan kepada para nabi. Kami tidak membeda-bedakan yang satu dengan yang lain, sehingga kami beriman kepada sebagian dan ingkar kepada sebagian yang lain. Tetapi kami beriman kepada mereka semua, dan hanya kepada Allah lah kami tunduk dan patuh. Pembahasan hanya pada qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Pembahasan lafal qulu amanna billah dan wama unzila ilaina dan wama unzila ila Ibrahim. Qulu amanna billah yang diperintah untuk mengucapkan kami beriman kepada Allah itu umat Islam. Wama unzila ilaina dan yang diturunkan kepada kami dengan perantara Rasul. Wama unzila ila Ibrahim dan apa yang diturunkan kepada umat melalui perantara Nabi Ibrahim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang sudah kami aturkan penjelasan tentang lafal wama unzila ilaina dan wama unzila ila Ibrahim yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 136, baik dari sisi bahasanya maupun tafsirnya. Untuk selanjutnya kami mengaturkan penjelasan tentang wama unzila alaina dan wama unzila ala Ibrahim yang terdapat dalam surat Ali Imran 84 yang penjelasannya seperti berikut. Surat Ali Imran ayat 84. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina hadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Ali Imran 84. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Penjelasan ayat, katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, kami beriman kepada Allah dan kami taat, maka tidak ada Rob
bagi kami selain Dia, dan tidak ada yang berhak disembah bagi kami selain Dia, dan kami beriman dengan wahyu yang Allah turunkan kepada kami dan yang Dia turunkan kepada Ibrahim kekasih Allah, dan dua anaknya Ismail dan Ishak, dan cucu-cucunya Yakub anaknya Ishak, dan yang Dia turunkan kepada asbat, yaitu para nabi yang mereka berada pada kabilah-kabilah Bani Israel yang 12 dari anak-anak Yakub, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa dari Taurat dan Injil, dan apa yang Allah turunkan kepada para nabinya. Kami beriman kepada itu semua, dan kami tidak membedakan antara seorang pun dari mereka, dan kami kepada Allah semata tunduk dan ketaatan. Kami mengakui baginya rububiyah dan uluhiyah dan ibadah. Pembahasan hanya pada Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim. Ali Imran 84. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim. Pembahasan lafal Qul amanna billah wa ma unzila alaina dan wa ma unzila ala Ibrahim. Qul amanna billah yang diperintah untuk mengucapkan kami beriman kepada Allah itu Rasul, karena wahyu diturunkan langsung kepadanya. Wa ma unzila alaina dan yang diturunkan kepada kami para Rasul. Wa ma unzila ala Ibrahim dan apa yang diturunkan langsung kepada Nabi Ibrahim. Ikhwati fiddin rahimakumullah, sebagai orang yang beriman tentu benar-benar akan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha war rasul wa ulil amri minkum. Sebagai orang yang beriman akan benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpinnya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Allah benar-benar telah menjelaskan dalam berbagai ayat, yang diantaranya pada surat Ali Imran ayat 32, yang penjelasannya seperti berikut. Sikap sebagai mukmin beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mentaatinya. Qul atiiullah wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ali Imran 32. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Penjelasannya, ayat ini merupakan pedoman di mana dengannya kita dapat membedakan orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya dengan orang yang hanya sekedar mengaku-ngaku semata. Tanda-tanda kecintaan kepada Allah adalah
mengikuti Rasulullah Muhammad, di mana Allah menjadikan tindakan mencontohi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti segala yang diserukan beliau sebagai jalan kecintaan kepadanya dan keridhoannya. Oleh karena itu, tidak akan diperoleh kecintaan Allah dan keridhoannya serta pahalanya kecuali dengan membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran dan As-Sunnah, dan menaati perintah keduanya dan menjauhi larangan keduanya. Jika kamu berpaling, maka itu kekufuran. Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Siapa saja yang taat kepada Rasulullah pasti akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lantas siapa yang enggan? Nabi menjawab, siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan siapa yang membangkang aku berarti ia enggan. Hadis riwayat Bukhari. Wa makana lil mu'minin wala lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Al-Quran Surat Al-Ahzab 36. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan, yaitu penjelasan tentang istilah wama unzila ilaina dan wama unzila ala Ibrahim, yaitu menggunakan ila dan ala. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah dalam usahanya memahami ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.